Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza Zefani dari kelas 1D dengan NIM 2186206113. Saya dari Prodi PGSD di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan dosen pengampu Bapak Mawardi SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, putra Kanjeng Gusti Adipati Haryo Suryo Sasraningrat yang bergelar Sri Pakualam III. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta sehingga Ki Hajar Dewantara pendidik dengan latar belakang keluarga yang masih religius dan juga budaya Jawa yang sangat kental sekaligus masih berada dalam garis keturunan Sunan Kalijaga sehingga membuatnya menjadi keturunan bangsawan juga ulama. Pengetahuan beliau sangatlah luas dan senantiasa bertambah terus guna membela bangsa dan negaranya. Perjuangannya dilandasi dengan rasa ikhlas semata-mata hanya untuk mencerdaskan bangsanya agar telah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Pada tanggal 2 Mei merupakan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada tanggal ini dijadikannya Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerima penghargaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1957. 2 tahun setelah mendapat gelar itu, ia meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Yang B terbentuknya perguruan Taman Siswa. Dengan latar belakang Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1992. Pendirinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang bisa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian Taman Siswa diawali dengan tidak puasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Karena jarang sekali negara kolonial memberikan fasilitas pendidikan yang baik pada negara jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosial Amerika, pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan. Oleh sebab itu didirikanlah Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa merupakan salah satu tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan Pranata Landingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangannya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Berdirinya Taman Siswa juga disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, tetapi seperti anak kalangan, para raja, kolonial dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapat. Tujuan Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional dalam bidang pendidikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang tata tentram tertib atau mengembangkan edukasi kebudayaan yang merupakan senjata ampuh dalam menghadapi dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Dengan kata lain juga berdiri organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha
mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Yang C ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Bertujuan menggantikan sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka diterapkan asas-asas pendidikan dan dasar-dasar. Asas pendidikan ini dikenal dengan Asas 1922. Di sini terdapat beberapa pasal. Pasal pertama, hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati tertibnya persatuan dalam kehidupan umum, tertib dan damai. Itulah tujuan kita yang tertinggi. Tidak akan ada ketertiban jika tidak ada kedamaian. Sebaliknya, tidak ada kedamaian selama orang dirintangi dalam mengembangkan hidupnya yang wajar. Pasal kedua, dalam sistem ini, maka pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Dengan demikian, seorang guru atau pamong tidak hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik, tetapi juga harus mendidik kepada siswa untuk mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya untuk hal kebutuhan umum. Yang ketiga, tentang zaman yang akan datang. Rakyat kita ada di dalam kebingungan. Sering kita tertipu oleh keadaan yang tidak pandang perlu dan waras untuk hidup kita. Padahal itu adalah kebutuhan bangsa asing yang sulit didapatnya. Jangan alat kehidupan kita sendiri. Demikianlah kita merusak sendiri kedamaian hidup kita. Pasal keempat, dasar keyakinan pengajaran hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat Indonesia untuk tidak berbeda untuk bangsa. Maka seharusnya golongan rakyat yang terbesar menjadi pengajaran secukupnya. Pasal kelima, untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita tidak menolak bantuan dari orang lain, akan tetapi kalau bantuan itu akan mengurangi kemerdekaan kita, lahir atau batin, haruslah ditolak. Ini adalah wujud nyata karakter kemandirian. Pasal 6, keharusan untuk mempelajari diri sendiri segala usaha taman siswa. Usaha ini dikenal dengan Zelbet-Ruiping System. Hal ini semacam amat sukar, karena untuk mendapat belanja diri sendiri tanpa menerima bantuan orang lain diperlukan keharusan untuk hidup sederhana, atau dengan kata lain, hidup sederhana sebagai bentuk karakter positif perlu terus ditradisikan. Pasal ke-7, jangan tidak terkait lahir atau batin, serta kesucian hati. Beriman kita berdekatan dengan sang anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk sang anak. Dengan kata lain, keikhlasan lahir batin untuk mengorbankan segala kepentingan kita kepada selamat kebahagiaan anak didik. Ada C, sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak dan cara pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harusnya bersifat nasional. Artinya ialah pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan kebudayaan lokal, dan hendaklah memiliki kesamaan corak dalam mengembangkan karakter anak bangsanya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya konflik fisik sebagai akibat banyaknya perbedaan. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpinan dalam proses pendidikan diwajibkan bersifat ingarsa sung talada ing madya mangun karsa dan tuture handayani. Sekian dari penjelasan saya terhadap buat UAS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.